Mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Bukakan hati yang masih tertutup, hujamkan keyakinan bagi yang masih ragu, ya Allah. Cahayai hati yang gelap gulita, sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan hidupkan hati yang mati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku sekalian yang menyimak lewat media sosial, MKFM, juga MQTV. Di masjid ini ada santri, ada SMP, Baitul Quran, SMA, SMK, juga yang di atas itu masa ujian, ya. Tolong dijawab adik-adikku sekalian, apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita? Yakin? Apakah ada tempat yang tersembunyi dari tatapan Allah? Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Yakin? Apakah ada bisikan-bisikan yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisakah kita berbohong? Apakah ada kebohongan yang tidak diketahui oleh Allah? Lalu, apakah karunia dari Allah itu datangnya setiap hari atau setiap jam? Dan karunia Allah itu setiap saat. Apakah ada sesaat saja kita tidak diberi karunia oleh Allah? Dan yakin kita ini tenggelam di dalam karunia Allah yang tiada bertepi setiap saat. Tidak pernah ada sesaat pun Allah tidak memberikan karunia kepada kita. Jadi kalau orang menderita itu sebetulnya kurang karunia atau kurang apa? Kurang bersyukur. Adik-adik sekalian, kali ini pelajaran standar yang harus diajarkan kepada seluruh santri yaitu kiat menghadapi persoalan hidup. Adik-adik punya persoalan tidak? SMP sudah punya persoalan? Kelihatannya wajahnya wajah banyak masalah, ya. Persoalan hidup itu suatu kemestian. Persoalan hidup itu bukan beban. Persoalan hidup itu adalah bagian dari karunia Allah. Jadi makin banyak persoalan bagus atau tidak? Tergantung. Kira-kira siapa yang paling banyak persoalan hidupnya, yang paling pelik, yang paling rumit, yang paling berat? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu paling pelik, paling berat, paling rumit, paling kompleks. Tetapi Nabi bisa menjalaninya dengan sangat baik karena ditolong oleh Allah setiap saat. Makanya dalam menghadapi hidup ini jangan
risau dengan persoalan yang ada, tapi risaulah kalau kita tidak ditolong Allah menghadapinya. Jelas adik-adik sekalian? Jadi berat ringannya persoalan itu sebetulnya bukan pada soalnya, tapi pada ditolong Allah atau tidak. Jadi jangan takut, aduh gimana nanti masa depan saya, bagaimana nanti ini itu. Semua yang akan terjadi ada dalam pengetahuan Allah, dalam kekuasaan Allah, dan mudah kalau Allah menolong. Kenapa persoalan jadi berat? Cung, siapa yang tahu? Beratnya persoalan hidup, satu, kalau cita-citanya hanya duniawi saja. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, pujian, kekaguman orang. Pokoknya kalau cita-citanya hanya duniawi saja, namanya DTA. Tahu DTA? Derita tiada akhir. Jadi bagaimana yang akan membuat kita lebih tenang menghadapi hidup ini? Cita-citanya adalah keridhaan Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, ingin bisa ke surga, ingin bisa jumpa dengan Allah. Kalau cita-citanya semua berkaitan dengan yang Allah sukai, insya Allah tidak berat hidup ini. Tapi kalau cita-citanya hanya harta, gelar, pujian, penghargaan, cinta, ya tetek bengek duniawi itu jadi tujuan utamanya, pasti nyesek. Tapi kalau cita-citanya ingin ke surga, ingin bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin disayang Allah, diridhoi Allah, nah itu hidup jauh lebih ringan. Yang kedua, kenapa hidup jadi berat persoalannya? Karena bersandarnya kepada selain Allah. Bersandar kepada uang, bersandar kepada gelar, bersandar kepada orang tua, bersandar ke gaji. Kalau nikah nanti bersandar ke suami, bersandar ke istri. Pokoknya kalau punya tempat sandaran, tadi tujuan ya, cita-citanya. Yang kedua sandarannya. Jadi sumber tekanan dalam hidup kita kalau kita memang berharapnya dari selain Allah. Pegang ini baik-baik ya deh ya. Selain Allah itu ciptaan Allah, tidak bisa apa-apa kalau tidak Allah kehendaki. Mau bergabung seluruh manusia, ngasih satu butir nasi aja ke AA, tapi kalau Allah tidak menghendaki, sampai tidak akan. Semuanya sedunia mau ngasih serupiah saja, kalau Allah tidak izinkan, tidak ada. Makanya latihan terpenting nanti di pesantren ini adalah latihan tidak berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Karena Al-Wahhab, Allah itu maha pemberi karunia. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, kita cemaskan, semuanya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Langit bumi ini milik Allah. Yang ketiga, kenapa berat menghadapi hidup ini? Karena kita tidak sibuk menjadi orang yang layak ditolong Allah. Segala dipikir, segala dilakukan. Harusnya hidup ini sibuk saja gimana supaya Allah nolong kita. Kalau Allah nolong, beres-beres saja. Ada yang sulit tidak bagi Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Pokoknya kalau ditanya jawab ya. Allah tahu yang jawab dan Allah juga tahu yang tidak jawab. Kira-kira ada yang sulit tidak bagi Allah? Gak ada apa-apanya semua ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa orang tidak lulus ujian? Karena salah jawabannya. Jelas sekali ini ya. Orang
tidak lulus ujian bukan karena soal, karena salah jawabannya. Makanya jangan takut oleh soalnya, tapi takutlah salah jawaban. Nah, bedanya persoalan hidup dengan persoalan ulangan di sekolah. Kalau ada persoalan ulangan di sekolah, kita minta tolong ke guru, guru aneh. Coba kerjakan ini ulangannya. Guru yang baik hati, guru sudah mengetahui semua soal ini dan semua jawabannya. Guru baik hati memberikan, tolong bimbing mana jawaban yang benar. Kira-kira dibimbing tidak oleh guru? Oh, silakanlah muridku keluar dari kelas ini, paling begitu. Tapi kalau persoalan hidup, justru rahasianya minta tolong ke Allah. Kalau nggak minta tolong, itu dia masalahnya. Bedanya ulangan di sekolah, ujian di sekolah dengan ujian hidup ini adalah Allah tuh suka sekali kalau kita minta tolong. Jadi kita ini dikasih beragam masalah, beragam ujian supaya kita selalu dekat dengan Allah, selalu minta tolong. Jadi kita tidak perlu menyelesaikan masalah itu dengan kemampuan kita sendiri, bukan. Setiap ada masalah membuat kita makin dekat dengan Allah, dan Allah membimbing kita, menolong kita menyelesaikan masalah. Ini penting rumusnya ya. Ini ilustrasinya. Mau masuk ke hutan belantara, tolong mana yang enak kira-kira? Dia siap masuk hutan, perbekalan sendiri, bawa persenjataan, bawa makanan, minuman, kompas, wah segala siap sendiri. Dan hutannya hutan belantara. Tapi di sini beda lagi, ada pengumuman, barang siapa yang mendaftarkan dan mau menyerahkan dirinya kepada pemilik hutan yang menguasai hutan ini, menguasai dan mau patuh kepada pemilik hutan ini, niscaya akan dibimbing melalui hutan belantara ini, ditunjukkan jalan yang paling efektif, efisien, dijamin tidak akan tersesat, dijamin akan dicukupi, dijamin akan dilindungi, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Hudita wa kufita wa bukit. Syaratnya adalah menyerahkan diri dan patuh. Kira-kira mana yang paling menikmati perjalanan di hutan belantara? Yang ngarang sendiri atau yang dibimbing? Yang betul. Kebayang tidak enaknya? Kalau yang tidak tahu, wah bawa beras 2 karung, mau kemana nih bawa persediaan di hutan, udah berat, di lehernya dikalungkan galon, tahu? Kenapa bawa galon 2 dikalungkan di leher, persediaan air? Tapi bagi yang dibimbing, tidak usah bawa karung beras, kata pemilik hutan, di hutan banyak makanan, jamin, nanti saya tunjuki makanan-makanan yang bisa dibawa, dimakan di sana, halal, bersih, nggak usah segala dibawa. Kenapa itu di lehernya bawa galon gitu? Cadangan air, tidak usah. Nanti saya tunjuki pepohonan yang bisa diminum airnya, mata air yang jernih dan menyegarkan. Kenapa itu bawa golok segitu banyaknya? Untuk keamanan, tenang, nanti saya kasih tahu di mana ada babi hutan, di mana ada ular, dan bagaimana mengatasinya. Kira-kira enak tidak begitu? Enak. Nah, itulah sebetulnya dalam hidup ini. Milih aja, silahkan adik-adik, mau ngarang sendiri atau mau dibimbing oleh Allah. Berikut ini secara sederhana 5 kiat menghadapi persoalan hidup ya. Ini pelajaran standar yang harus saya sampaikan. 1. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi.
tidak semuanya bicara. Sebetulnya AA meminta adik-adik bicara supaya bisa nanti terekam oleh diri sendiri. Beda ya yang bicara dengan yang tidak bicara. Ini yang baru datang apa? Sekolah apa? SMA? Ya, ketinggalan 15 menit. Ilmunya nanti harus dicari ya. Satu apa? Ulangi deh. Ya. Ya. Usahakan bicara ya. Bicara ini bukan untuk kepentingan AA, tapi bicara itu adalah adik-adik nanti akan merekam lebih mudah dibanding dengan tidak diucapkan. Kenapa harus siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok? Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita ini terwujud. Tidak mungkin. Pasti ada tabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh sederhana. Adik-adik ingin sehat? Orang lain sedunia ingin sehat? Kalau sedunia terkabul, seluruhnya sehat, apa yang terjadi? Ciumkan tangan. Ya dek. Rumah sakit, pada sakit, ya. Karena nggak ada pasiennya, tutup. Apalagi yang terjadi? Kalau terkabul sedunia ini sehat, ya. Ya, apa? Dokter saling menyuntik, ya gitu. Dokter tidak punya ladang amal karena pasiennya tidak ada. Fakultas kedokteran tutup, apotek, farmasi, pabrik obat, penyediaan bahan-bahan obat-obatan, belum lagi banyak departemen kesehatan tutup, WHO, banyak korbannya kalau semuanya sehat. Jadi jangan aneh kalau sakit. Kita berusaha keras untuk dikaruniai kesehatan, tapi kita harus siap juga kalau suatu saat ada takdir sakit. Karena bisa jadi orang dengan sakit lebih dekat dengan Allah. Misalkan ada satu ikhwan, baik, soleh, hafalannya banyak, kemudian akhlaknya mulia, rezekinya juga melimpah, diminati oleh akhwat, misalkan 50 akhwat lah ya. Nggak apa-apa ada ngarang. Pasti tidak akan terkabul semuanya. Karena maksimal 4 ya. Begitulah. Kalau adik-adik ingin rezekinya, ingin jadi orang kaya tidak sih kira-kira? Mau? Mau. Kira-kira orang lain sedunia mau tidak? Kalau terkabul sedunia, semuanya kaya raya, uangnya rata-rata 50 sampai 100 miliar per orang. Kira-kira apa yang terjadi, Cung? Acungkan tangan Ustaz. Apa yang terjadi? Kacau. Kenapa kacau? Nggak ada tukang cukur. Ustaz Jabrigs dibayar 100.000 nggak mau. Punya 10 miliar mau ngapain? Cung, apalagi? Coba ingin ada 5 pendapat saja. Bagaimana kalau dikabulkan semua jadi orang kaya? Apa yang terjadi? Dek. Gak bisa sedekah, benar, repot. Kita ngasih uang, misalkan ngasih uang lah 100.000, oleh dia dikasih 1 juta. Ada lagi, ya, saling sombong, bolehlah ya. Ya sebelah sini,
Jangan itu aja, ini adek, apa yang terjadi kalau kaya semua? Kita membayangkan saja ya, breng semua dapat uang. Ini pernah ceritakan, yang paling bahaya itu adalah yang rumahnya kecil, anggota keluarganya ada 10, dan datangnya uang logam semua. Bisa ketimpa. Mau berangkat ke sekolah, kata ibunya, nak ini bekal. Gak usah bu, nih ternyata jaketnya tuh penuh uang. Oh iya ya, maaf, kamu juga udah kaya. Sampai ke jalan saja sudah jadi masalah. Mana angkot, mana ojek. Ada juga ojek, bang apa, tolong antre saya ke sekolah. Enak aja, nih di jaketnya uang. Tidak mau disebut ojek ya, mau beli perusahaan taksi. Jalan, di pinggir jalan, tukang jualan itu dibagi-bagikan aja makanannya. Pak beli, pak om tahu gitu. Sampai ke sekolah, kenapa guru nggak mau ngajar? Nih uang, mau bikin kampus sendiri. Ke warung yang B, apa manggil BB? Tante gitu. Sudah tidak mau jualan karena udah kaya semua. Tidak ada tukang sampah, tidak ada tuh pom bensin, kacau, benar? Jadi siap saja kalau rezekinya dibagi beda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sangat kaya melimpah semuanya, itu tidak akan berjalan kehidupan ini dengan normal. Siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Tugas kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah suka, dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Dah itu saja, nanti selebihnya Allah yang memberikan yang terbaik. Cocok tidak cocok dengan keinginan kita, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mana yang penting? Keinginan kita atau yang terbaik menurut Allah? Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu, gimana tadi itu? Wa asa an tuhibbu syai'aw. Yang pertamanya gimana? Oh, membenci sesuatu. Wa asa an tuhibbu wa huwa khairul lakum. Oh, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, membenci, padahal dalam ilmu Allah itu baik. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal dalam pengetahuan Allah itu buruk, bahaya bagi kita. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan coba digigit anjing baik atau buruk? Digigit anjing baik atau buruk? Ya benar, tergantung. Jangan dulu nyebut buruk. Karena ada kejadian yang minta jodoh, keluar rumah kemudian digigit anjing. Dia heran, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Sesudah diobati, di klinik lah katakan, akhirnya dia tahu. Sesudah digigit anjing, kenalan sama perawat, dan akhirnya menikah. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Kenapa tidak digigit buaya? Karena kalau digigit buaya habis ya, tidak sempat nikah. Jadi setiap lihat istrinya, dia langsung ingat Allah yang mengatur segala-galanya ya. Tapi tidak setiap yang digigit anjing dapat jodoh ya. Ini bapak-bapak ya,
Jangan sampai pulang dari sini gigit anjing langsung syukuran. Ini berarti mau dapat jodoh nih. Beda-beda episode tiap orang. Ini adalah isi ceramah standar yang biasa disampaikan. 2. Kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Kalau belum, siap. Kalau sudah terjadi, wa in asabatu syai'an fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Jadi kalau sudah terjadi sesuatu, jangan mengatakan seandainya saya begini pasti begini, seandainya saya begini pasti begitu. Tidak boleh. Kalau sudah terjadi, katakanlah qadarullah. Ini sudah ketentuan Allah. Ini sudah takdir Allah. Apapun yang sudah terjadi, qadarullah. Dompet hilang, qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, rekan-rekan sekalian, kemampuan seseorang untuk menerima takdir ini penting sekali, karena Allah tuh ridho kepada orang yang ridho kepada ketentuan Allah. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Allah ridho. Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dalam genggaman Allah. Allah maha baik, Allah maha pengasih, maha penyayang, maha adil, tidak pernah zolim. Kalau Allah berbuat sesuatu untuk kita dan kepada orang beriman pasti baik walaupun tidak enak. Allah maha suci dari kezoliman sekecil apapun. Tidak ada Allah menyakiti, menzolimi, tidak. Kita sakit, pedih itu karena kita berburuk sangka ke Allah. Benar hidup ini bakal banyak ujiannya, tapi semua ini karena kasih sayang Allah untuk kebaikan kita, karena tidak ada yang Allah lakukan selain kebaikan. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain pencipta kita. Orang tua sayang ke kita, tapi sayangnya orang tua ke kita itu 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Dikit dibanding dengan kasih sayang Allah ke kita. Buktinya kita walaupun ngaco nih ya, sholat nggak bener, nggak ngerti, walaupun mata bergelimang dosa, pikiran jarang ingat ke Allah, kebaikan kita jarang ikhlas, kita sering bohong, munafik, kita juga masih banyak musyrik. Buktinya kita masih diurus aja oleh Allah, benar. Kasih makan, minum, pakaian, bahkan dimasukkan pesantren, diberi penutup aurat, ditutupi aib-aib kita, melimpah. Makanya kalau terjadi sesuatu kepada kita harus terima, ridho, pasti ada kebaikan di balik semua ini. Kalau adik-adik stres bukan karena masalahnya, karena enggak nerima, bukan tidak nerima, tidak mau nerima. Makanya kalau nasi jadi bubur, terima, ridho, sambil cari cakwe, ayam, kacang, polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, dan sate marangi ya. Jadi kalau sudah terjadi, lagi jalan genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Bagaimana? Kalau lagi jalan genteng jatuh kena jidat bagaimana? Benjol hadirin. Terima, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima, tidak mungkin tidak terima karena tanda terimanya sudah ada ya. Benyut. Terima. Bisa dipahami adik-adik? 1 apa? Siap. 2
ridho. 3, jangan mempersulit diri. Ulangi. Jangan mempersulit diri. Yang mantap. Jangan mempersulit diri. Yang kompak. Jangan mempersulit diri. Ya, semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semuanya apapun yang menimpa kita sudah diukur oleh Allah pas dengan keadaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkinkah pelajar SD diberi ujian mata pelajaran SMA? Mungkin oleh guru yang error. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tahu persis, dengar ya deh ya. Allah Subhanahu wa taala tahu persis kita, diri kita lebih tahu dari siapapun. Allah tahu keadaan kita karena Dia yang menciptakan kita. Allah tahu kadar intelektual, IQ kita karena IQ kita Allah yang desain. Allah tahu kondisi fisik kita, Allah tahu finansial kita. Orang tua uangnya seberapa, Allah tahu, karena tidak ada yang tidak Allah tahu. Allah tahu kualitas keimanan kita, Allah tahu keilmuan kita, Allah tahu ambang sakit diri kita, daya tahan tubuh kita, Allah tahu segalanya tentang kita, lebih tahu dari siapapun, lebih tahu dari kita sendiri. Dan kalau Allah memberikan ujian kepada kita, udah pasti diukur. Enggak mungkin enggak diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang baik dengan perintah-perintahnya maupun dengan apapun ujian. Jadi kalau adik-adik nanti menghadapi ujian, yakin saja ini udah dosisnya, udah ukurannya. Jangan didramatisir, ya. Siap? Kalau nanti menjelang menikah, udah dilamar, udah bikin kartu undangan, udah disebarkan undangannya, tiba-tiba ada pembatalan dari calon mempelai pria, gimana? Sakit hati? Dengan sakit hati kira-kira jadi jodoh tidak? Jadi gimana tuh? Mau sakit hati? Selesai tidak masalahnya dengan sakit hati? Selesai atau nambah? Ada yang ketika dibatalkan tuh ngejeduk-jedukan jidatnya ke dinding? Tidak, padahal iya, ya. Ada juga yang menyentuhkan keningnya ke tempat sujud. Yang satu air mata penyesalan, yang satu air mata syukur, kejadiannya sama. Kenapa coba? Karena yang satu tidak yakin dengan pengaturan Allah, dan yang satu lagi yakin bahwa inilah yang terbaik dari Allah. Jadi menderita itu sebetulnya bukan karena kejadiannya, karena tidak nerima kejadian kemudian didramatisir. Kalau dihina orang sabar atau syukur? Dihina orang sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Terhadap kata-kata yang tidak enak, sabar. Terhadap hikmahnya, syukur. Karena penghinaan orang kepada kita itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan kita yang asli, yang diketahui Allah. Coba apa ini kalau umpamakan sering acungkan tangan yang ngobrol, dihitung sampai 3. Yang merasa ngobrol 1, 2, acungkan tangan lebih tinggi. Ya, terima kasih sudah mau ngaku ya. Lain kali dihindari. Jangan jadi pengecut ya. Kalau salah akui, tidak diapa-apakan kan?
Kalau sudah disepakati paling nanti dianjurkan berdiri. Dihukum bukan. Dia dilatih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lanjut. Jadi jangan dibuat ribet. Jangan dibuat ribet. Enak hidup. Salah satu ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah sahlin. Orang yang mudah urusannya. Tuh si itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah. Saya cuma disebut si banyak omong. Berarti dia nggak tahu. Saya banyak dosa. Banyak aib. Banyak ketombe. Juga banyak bisul. Gak ada apa-apanya. Lebih baik maafkan saja. 4. Evaluasi diri. Ulangi. Evaluasi diri. Sekali lagi. Evaluasi diri. Yang mantap. Evaluasi diri. Kenapa? Karena semua kepahitan diundang oleh diri sendiri. Kita simak surat An-Nisa 79. Fadhol Ustaz. Ustaz Fuad, boleh tolong bacakan suaranya merdu. Ustaz Fuad ini senior di Darut Tauhid. Tahun berapa Ustaz? Dulu masuk ke Darut Tauhid, maaf. 2003. 2003. Sudah nikah belum kesini dulu? Sudah. Sudah? Sudah. Ya tidak apa-apa, ya udah terjadi. Alhamdulillah. Fadhol Ustaz, An-Nisa 79 ya, ada ketemu ma'asobaka min hasanatin Faminallah. Iya, faminallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi nikmat apapun bentuknya pasti datang dari Allah, pasti. Tetapi kalau kepahitan menimpa, siapa yang mengundang? Diri sendiri. Ini bibir berdarah, bengkak, pasti ini izin Allah. Kenapa? Jangan bertanya kenapa Allah berbuat. Apa nih hikmahnya? Mungkin banyak bicara yang salah, tidak segera tobat. Mungkin kurang banyak membaca Qur'annya. Sangat boleh jadi zikirnya harus ditingkatkan. Tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Gitu. Dompet hilang. Jangan sibuk nyalahkan copet, karena sudah pasti salah copet itu. Copet kurang ajar, pasti. Karena kalau soleh, bijaksana enggak nyopet ya. Pertanyaannya kenapa kita kepilih kecopetan? Mungkin kita enggak bayar zakat, kurang sedekahnya, atau mungkin uang itu bakal jadi maksiat. Kita sudah rencana beli sesuatu, yang sesuatu itu malah nambah dosa. Makanya daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih baik sibuk mengevaluasi diri. Setuju? Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong. Menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun,
menghibah kepada siapapun, tetap saja cuma satu yang bisa menolong. Siapa? Allah. Surat Yunus 107 ya. Allah Subhanahu wa taala tahu persis semua masalah kita. Karena masalah ini pun terjadi dengan izinnya. Dan Allah menginginkan kita kembali kepada Allah. Karena selain Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa. Silakan Ustaz. Siap. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada hadisnya yang akan dibacakan. Fadhil Ustaz. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bagi segala sesuatu ada hakikatnya. Dan seorang hamba Allah tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya dan apa yang terlepas darinya tidak akan dapat menimpanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Tuh, harus yakin ya bahwa kalau menimpa sesuatu itu dengan izin Allah. Kalau yang menimpanya karena keburukan kita, izin Allah tapi Allah tidak ridho. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Tidak semua izin Allah diridhoi Allah. Pencuri mencuri baru terjadi dengan izin Allah itu. Tapi orang yang mencuri akan dapat balasannya. Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi pencuri mau nyuri, Allah tidak izinkan, tidak terjadi itu. Jadi maksiat dan dosa itu terjadi, orangnya pengen maksiat, Allah tahu ini orang ingin sekali dan Allah izinkan itu terjadi, maka dia akan dapat balasannya karena dia berniat dan berusaha berbuat maksiat. Tapi kalau Allah mau nolong karena orang ini misalkan doanya bagus, sedekahnya banyak, orang tuanya mendoakan, dia mau berbuat maksiat, oleh Allah tidak diizinkan, tidak terjadi maksiatnya. Makanya orang yang beruntung itu adalah orang yang dihalang-halangi oleh Allah berbuat maksiat dan dimudahkan oleh Allah berbuat taat. Dia sebetulnya malas tahajud, tapi oleh Allah dibangunkan, dibuat saja dia jadi bisa tahajud. Itu paling enak. Yang paling apes itu adalah yang kalau mau berbuat maksiat itu lancar. Itu apes tuh. Dan kalau mau taat susah. Nah, adik-adik sekalian, makanya mulai sekarang bulat utuh di hati kita tuh ya, hanya Allah lah penolong saya. Segala sesuatu selain Allah bukan sumber, hanya jalan saja. Kita tidak boleh bersandar kepada jalan. Kalau ada keran, yang muterin keran itulah yang kita gantungin, bukan kepada kerannya. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kita gelisah, Allah tanam gelisah, aduh gak enak, gelisah. Siapa yang bisa ngambil gelisah di hati kita? Allah. Hati ini dibulak-balik oleh Allah. Ada yang pernah gelisah di sini?
Pasti gelisah. Kenapa gelisah? Allah tahu ini hati kita. Biasanya gelisah tuh karena maksiat, karena bikin dosa, sebel ke seseorang, ngomong gak enak, turunkan oleh Allah gelisah, repot. Bagaimana? Tobat, nanti dicabut gelisahnya, jadi tenang. Hanya Allah itu. Rezeki sedang susah, orang tua kesulitan bayaran. Siapa lagi yang bisa membuka pintu rezeki selain Allah? Daripada sibuk, Pak, tolong dong bayar. Sujud, ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi yang maha kaya, yang maha baik, bukakan pintu rezeki orang tua saya, ya Allah, Engkau kuasa. Allah dengar itu. Anak yang tahu kesulitan orang tua, dan itu pun terjadi dengan izin Allah, lalu anak ini bersujud minta tolong ke Allah, walaupun tidak bisa pakai bahasa Arabnya, minta rezekinya. Tolong ya Allah, Engkau maha kaya, mudah bagimu membayarkan utang orang tua. Demi Allah, doa anak ini didengar tidak oleh Allah? Mungkinkah Allah mengecewakan? Jawab. Mungkinkah Allah mengecewakan? Saya udah doa, tapi kok belum dibayar aja ya? Sangat boleh jadi Allah punya rencana waktu dan cara sendiri. Tidak harus kita doa langsung breng keluar dari atap uang. Tidak mesti begitu. Tapi pasti dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Makanya harus yang pertama itu husnuzon kepada Allah kalau mau ditolong. Ana inda zonni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi jangan suudzon, susah ini mah. Saya mau kuliah ke sana nggak mungkin lah. Nah itu suudzon. Ini barusan di ruang DKM ada ketua koperasi. Saya dapat undangan untuk mengikuti apa gitu ya, kegiatan perkoperasian di Dubai. Tidak kepikir, ongkosnya juga mahal, tapi kalau Allah mau, gerakan ini terjadilah apa yang Allah kehendaki tanpa rubet. Makanya husnuzon terus. Jangan mau haji tidak, Dek? Udah punya tidak ongkosnya? Nabung dong. Mau haji, Allah maha mudah. Tapi mahal tuh karena kita nggak ada uang dan ngukurnya kita. Kalau Allah mau ngundang, misalkan seseorang ditetapkan haji, ini bekal haji oleh Allah, pasti ada jalannya tuh. Masya Allah. Bulat hati ya, tidak ada penolong selain, tidak ada pelindung selain. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terjadi. Mungkinkah tertukar? Mungkinkah meleset? Mungkinkah ada yang menghalang-halangi? Mungkinkah ada yang bisa menolaknya? Gak akan ketukar. Ini duduk begini, ketukar enggak jodohnya kira-kira? Yang betul. Ini duduk deketan gitu, gak akan ketukar. Ini doa rame-rame, ketukar tidak pengabulannya? Ini sebelah sana, ini sebelah situ, nggak usah, nggak ada yang ketukar. Allah maha presisi di dalam memberikan kepada hambanya. Bentuknya juga sesuka Allah, nggak harus sesuai dengan harapan kita, ya. Waktunya juga sesuka Allah, kita meminta aja. Insya Allah pertemuan yang akan datang bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah dengan 5 Apa 5 Obat kuat. 1, tekad kuat dan bulat ya kepada Allahnya. Yang kedua, perbanyak taubat. Ini iklannya buat pertemuan yang akan datang kalau ada umur ya. Kedua, perbanyak taubat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat. Yang kelima,
tebar manfaat. Semua itu lillahi ta'ala. Terima kasih para pendengar yang budiman. Punten, boleh minta Quran, informasi tentang Quran wakaf? Adik-adik sampaikan ke orang tua kalau nanti mau wakaf, ada wakaf Al-Quran. Punten, maaf ya, 100.000 wakaf ini mah ya, dibagikan nanti ke pelosok-pelosok. Jadi nanti orang baca Quran, kita kebagian pahalanya. Boleh gitu kita ingin pahala? Boleh, karena Allah yang menjanjikan. Kalau nanti kontak ke orang tua seperti ini kurang lebih Qurannya, memang 100.000 ini adalah untuk biaya menyampaikan ke pelosok-pelosok, ke yang tidak punya Quran. Kita cetak 20.000 sementara yang pertama. Kalau nanti adik-adik mau, tabungan saya aja mau digunakan untuk, jangan ragu-ragu. Allah lihat tidak yang wakaf? Kira-kira diganti tidak oleh Allah? Jawab. Kita pelit aja dicukupi ya, apalagi dermawan. Jangan suka ragu-ragu ya. Semua yang kita keluarkan sebetulnya uang milik Allah. Ini aslinya begini ya deh ya. Kita nyumbang ke anak yatim. Aslinya sih ya, Allah ngasih rezeki ke anak yatim, kita dijadikan jalan. Jadi bukan saya memberi makan anak yatim. Aslinya sih tidak begitu. Allah memberi makan anak yatim dan kita dijadikan jalan sebagai ujian. Kalau kitanya merasa, aduh terima kasih, emang saya ini kan dermawan, hilang pahalanya. Terima kasih, alhamdulillah Allah yang ngasih, saya sih cuma jadi jalan. Tidak merasa sebagai orang yang berjasa, maka dicatatkan oleh Allah ini amalan kita. Kalau kita ujub, maka kita tidak dapat apa-apa. Wah, Agim dan kawan-kawan ngebangun Darut Tauhid. Tidak, aslinya adalah Allah yang membangun. Jauh sebelum saya lahir sudah tertulis di Lauh Mahfud Darut Tauhid masjid ini. Nah, dalam episode takdir ini terwujud, AA dan kawan-kawan oleh Allah diuji bagian daripada terwujudnya rencana Allah ini. Kalau merasa ini jerih payah saya, ini perjuangan saya, red aja, nggak ada pahalanya. Makanya kita berusaha untuk beramal, tapi kalau sudah jadi amal, kita harus menghilang. Lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita ke orang lain? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita ke orang? Perlukah kita mengharap dan menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Betul? Gampang kalau jawab Maya. Latih untuk mempraktekannya. Terima kasih adik-adik. Terima kasih para pemirsa yang budiman. Mohon maaf, ini kajian tauhid yang dikemas dengan bahasa sederhana, tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik. Bisa dipahami ya adik-adik? Ya, dengan izin Allah mudah-mudahan paham. Dibuka lagi nanti, dipelajari, ditafakuri, dan siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap Allah ngetes nanti dengan beberapa masalah ya. Apa-apa? Aneh sesudah saya belajar ilmu sabar, kok sekarang saya jadi banyak ujiannya? Ya berarti mau naik kelas ya. Masa belajar matematik gak dikasih ulangan? Kapan punya nilainya? Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ini para santri semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang tauhidnya kuat dan hatinya rahmatan lil alamin, sehingga kehadiran santri ini menjadi makhluk yang membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.